I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen M. Syarif Kolili MPDI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahlan Asyafi'i dari semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Kolili, yaitu materi SKI. Soal yang pertama, bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang? Serta bagaimanakah kebudayaan bangsa Arab setelah Islam datang? Sebelum Islam datang, menganut agama monoteisme yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan terjadi dalam kepercayaan yang kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran ketuhanan mereka, sehingga mereka membuat berhala-berhala untuk disembah. Berhala di sini adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Seperti halnya mendewakan patung, pohon, dan bahkan jin. Sehingga banyak kepercayaan-kepercayaan penyembahan berhala. Selain menyembah berhala, orang-orang Arab pada masa itu juga menyembah dewa-dewa. Dewa yang mereka anggap benar-benar ada keberadaannya, seperti dewa masyarakat Mekah dan Madinah yakni Lata dan Uzza. Kepercayaan menyembah dewa adalah salah satu dari sekian dari kepercayaan bangsa Arab pada saat itu. Ini mengartikan bahwa penyembahan terhadap dewa-dewa cukup mengambil bagian di tanah Hijaz, sehingga mereka membuat tempat-tempat sakral untuk pemujaan dewa yang mereka sembah tersebut. Penyembahan terhadap matahari dan bulan juga terjadi pada saat zaman jahiliyah. Kepercayaan penyembahan terhadap benda-benda langit tersebut terjadi di Jazirah Arab jauh sebelum Islam datang. Seperti misalnya orang-orang Badui yang kepercayaannya berpusat kepada bulan. Tradisi penyembahan bulan mengisyaratkan sebuah masyarakat pengembala ternak, sementara tradisi penyembahan matahari menggambarkan tahap berikutnya, yaitu masyarakat pertanian. Ini berarti masyarakat pengembala ternak dan masyarakat pertanian menyembah benda-benda langit sebagai sesembahan mereka adalah sebuah kebiasaan yang sering mereka lakukan. Kepercayaan penyembahan tersebut menjadi suatu keragaman dalam bentuk keyakinan yang pernah ada di Jazirah Arab. Dan yang kedua itu setelah Islam masuk, yaitu awal tumbuh berkembangnya agama Islam berlangsung di Jazirah Arab, terutama di wilayah Saudi Arabia. Keadaan alam dan kehidupan masyarakat di kawasan ini cukup beragam. Keadaan alam wilayah Arab bagian utara berbatasan dengan kawasan berkembangnya peradaban Syria, Mesopotamia, dan Persia. Dibandingkan wilayah Arab lainnya, kawasan ini pun lebih sering terlibat dalam kancah perdagangan dunia masa kuno. Akibatnya keadaan penduduknya makmur terutama dari perdagangan. Keadaan alam wilayah Arab bagian tengah cenderung tandus karena merupakan padang gurun. Penduduknya cenderung hidup semi nomaden meskipun kurang makmur. Penduduknya namun terdapat kota penting di wilayah ini seperti Mekah dan Madinah. Keadaan alam di wilayah Arab bagian selatan relatif subur dengan curah hujan cukup. Penduduknya telah hidup menetap dan makmur. Mereka hidup sebagai petani dan pedagang. Islam tumbuh di kawasan Arab bagian tengah. Meskipun lahir di kawasan yang kurang kondusif, namun agama Islam dapat berkembang dengan baik dan cepat. Dalam waktu 1 abad pengaruh Islam menyebar mulai dari Jazirah Arab, seluruh Asia Barat, Afrika Utara, Spanyol, dan Asia. Keadaan masyarakat Arab terutama Arab bagian tengah sebelum masa Islam sangat kacau sekali. Setiap orang berperilaku sesuka hati, keributan terjadi di mana-mana, sehingga pada zaman-zaman ini disebut zaman jahiliyah. Dan sebelum masuknya Islam, budaya Arab memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Setelah masuknya agama Islam, budaya Arab mengalami perubahan yang signifikan dengan cakupan yang lebih luas di bidang sains dan teknologi serta berkembangnya
seni dan sastra. Dalam banyak hal, budaya Arab yang diwarnai oleh nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kehormatan tetap terjaga dan menjadi bagian dari kekayaan warisan budaya dunia. Pakaian gaya hidup bangsa Arab mengalami perubahan yang signifikan setelah masuknya Islam. Agama Islam mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kesopanan, dan moralitas yang mempengaruhi cara mereka berpakaian dan gaya hidup masyarakat Arab. Meskipun telah terjadi perubahan dalam pakaian dan gaya hidup, banyak nilai-nilai budaya bangsa Arab seperti kejujuran, keberanian, dan kehormatan tetap terjaga dan menjadi bagian dari budaya Arab yang kaya. Di situ jawaban dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.